Islam itu adalah agama yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk membentuk umat dari zaman diturunkannya Islam itu sendiri pada para nabi, terutama sekali yang terakhir adalah pada Rasulullah Muhammad SAW ila yaumil qiyamah. Jadi dengan demikian maka batasan-batasan Islam tentu tidak akan disekat dengan batasan-batasan organisasi, juga tidak akan disekat dengan batasan-batasan negara, juga tidak akan disekat dengan batasan-batasan sebuah keyakinan tertentu, kecuali keyakinan tertentu itu adalah bagian dari perkembangan pemikiran umat Islam itu sendiri. Tapi Islam sendiri adalah mulai zaman wa makan. Islam sendiri adalah bagian dari yang akan membentuk manusia. Maka dari itu tidak akan pernah lekang dengan tempat ataupun situasi dan kondisi. Saat sekarang ini kita mungkin mengatakan di daerah Eropa, di daerah Amerika Utara ataupun Amerika Latin, di daerah Kanada, mungkin sebagian besar masih belum Islam. Tetapi lebih tidak Islam beberapa tahun yang lalu. Sekarang ini perkembangan Islam secara dasar di daerah Eropa terutama. Siapa yang bilang bahwa Indonesia ini dulu adalah negara Islam? Dulu 700 tahun yang lalu masih Hindu, atau bukan 700, beberapa ratus tahun yang lalu masih Hindu, masih Buddha. Alhamdulillah kedatangan dai-dai dari Timur Tengah ataupun dari mana saja yang ada teori masuknya Islam Indonesia ke Indonesia, yang kemudian menjadi negara yang mayoritas Muslim. Coba kalau seandainya dai-dai tersebut datangnya ke Jepang, ke Korea, ke Amerika Latin, mungkin mereka yang lebih dahulu Islam dibandingkan kita. Ini kan proses, ini kan siklus. Dan siklus itu tidak akan bisa terbendung dengan situasi dan kondisi, karena Islam itu tidak akan tersekat oleh itu. Jadi kalau Allah menegaskan Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk rahmatan lil alamin, itu tidak akan tersekat dengan batasan zaman beliau waktu masih hidup, atau pada zaman Khulafaur Rasyidin, atau zaman khalifah-khalifah setelah itu. Tapi dalam bentuk seperti apa? Dalam bentuk seperti yang mungkin tidak kita ketahui seperti apa. Bentuk negaranya, bentuk organisasinya. Siapa yang mengatakan bahwa dulu zaman HOS Cokraminoto akan muncul Nahdlatul Ulama, akan muncul Muhammadiyah? Waktu itu kan seakan-akan hanya HOS Cokraminoto yang membuat syarikat Islam kan. Tapi setelah itu banyak sekali organisasi-organisasi yang mengikuti. Artinya apa? Itulah satu proses. Nah, kekuatan semacam itu jangan kemudian dieliminir seakan-akan itulah Islam, seakan-akan itulah yang mewakili Islam. Nah, dengan begitu maka sangat pas sekali
kita atau masyarakat Indonesia zaman kemerdekaan menegaskan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh umat Islam pada saat itu adalah bagian di mana proses-proses keagamaan telah berjalan. Maka saya mencoba untuk menyampaikan bahwa saat dibentuknya negara Indonesia sudah cukup banyak orang Islam yang ada di sini. Dan dengan demikian, maka para ulama juga tidak mengatakan bahwa Indonesia bukanlah darul harbi. Indonesia bukanlah darul kufri. Saat itu, coba bayangkan zaman kemerdekaan tahun 45, para ulama sudah mengatakan itu, kecuali pada saat ada penjajah yang mau masuk lagi ke Indonesia, baru dikatakan itu orang kafir yang harus dijihadi. Maka muncul resolusi jihad dari Hasyim Asy'ari. Tapi sebelum itu tidak akan ada ungkapan tentang adanya jihad kepada umat Indonesia itu sendiri. Yang dijihadi adalah orang-orang yang akan menjajah Indonesia. Maka disebut dengan Darus Sulhi. Saat itu sudah menyebutnya sebagai Darus Sulhi. Bahkan juga disebut sebagai Darussalam. Pada akhirnya setelah itu, apa yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia dengan tokoh-tokoh itu disebut munculnya Mitsaq al-Wathan, perjanjian luhur kebangsaan, kenegaraan. Artinya apa? Tahun 45 sudah disebut adanya satu Mitsaq Wathan. Sudah disebut dengan, kalau negaranya Darul Mitsaq. Mitsaqnya ya perjanjian-perjanjian besar di antara umat yang ada. Kalau demikian, kemudian Muhammadiyah menyebutnya sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, kan begitu. NU menyebutnya sebagai Darul Mitsaq atau Darus Sulhi, bahkan juga menyebutnya sebagai Darussalam. Siapa yang bisa membayangkan zaman itu Indonesia masuk dalam klasifikasi itu? Yang sebelumnya ideologi hanya ada beberapa saja. Nah, sekarang ini ideologi lebih banyak lagi. Ideologi di Indonesia lebih luas lagi, ataupun keyakinan keagamaan lebih banyak lagi. Mungkin nanti juga akan lebih banyak lagi. Kalau Rasulullah itu menyebutkan ada 73 golongan, bisa jadi akan lebih dari itu. Sekarang aja di Indonesia lebih dari itu. Kemarin Arif Fakhruddin itu termasuk memimpin lebih dari sekian golongan. Yang resmi saja, yang kami susun, yang disusun oleh Arif, 71 ormas Islam yang ada di Indonesia. Itu yang masuk dalam Dewan Pertimbangan MUI. Yang resmi, belum yang tidak resmi, tentu banyak lagi. Bahkan mungkin juga ratusan kalau sampai kita memasukkan kelompok-kelompok yang kecil-kecil yang ada di daerah-daerah. Apalagi kalau kemudian memasukkan kelompok-kelompok transnasional, ideologi, lebih banyak lagi. Inilah satu perkembangan pemikiran yang akan terus berkembang di kalangan umat Islam. Nah, saya melihat bahwa perpecahan umat
Ini ada makalahnya sebenarnya, nanti bisa di-share. Perpecahan umat itu kan sebenarnya sudah ada pada saat Rasulullah SAW itu wafat. Begitu wafat, berbicara tentang politik, sudah mulai goyah umat Islam. Golongan Ansor dan Muhajirin semula pecah, tapi kemudian koalisi. Kalau saya menyebutkan koalisi antara Ansor dan Muhajirin mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah. Semula juga mengatakan yang berhak untuk memimpin bangsa ini adalah golongan Ansor, tapi orang Muhajirin juga tidak, mengatakan yang paling berat adalah Muhajirin. Tambah lagi dengan golongan aristokrat Mekah, orang-orang kaya yang membiayai segala kegiatan Rasulullah juga mengatakan berat. Yang mengatakan berhak lagi adalah golongan yang mendukung Ali karramallahu wajhah, yang mengatakan bahwa Ali itu adalah kader Rasulullah Muhammad SAW, sehingga pantaslah kalau kemudian yang menjadi pemimpin itu Ali radhiyallahu anhu. Perpecahan sudah mulai kelihatan. Perpecahan semacam itu sampai terjadi perdebatan dan diskusi yang cukup panjang. Maka bibit perpecahan umat dari politik itu sebenarnya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dari perpecahan itu kemudian muncul perpecahan ideologi yang didasarkan pada akidah. Munculnya Khawarij, munculnya Murji'ah, munculnya Mu'tazilah, kemudian munculnya kelompok besar yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah setelah itu. Khususnya pada saat Fitnatul Kubra, penyerangan Muawiyah kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, muncul peristiwa tahkim, di mana orang mengatakan seharusnya apa yang dilakukan oleh Muawiyah itu harus dihukum. Tapi kemudian terjadi perdebatan lagi. Dari apa yang dilakukan oleh Muawiyah dan oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian muncul pemikiran orang-orang Khawarij, keluar dari apa yang ada pada saat itu, pemikiran besar yang ada pada saat itu. Persis yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi. Begitu Turki mendorong tentang kekuatan Islam, muncul orang-orang yang keluar dari Islam. Kalau waktu itu keluarnya dari kelompok besar, muncul golongan garis keras, mengatakan bahwa kelompoknya Muawiyah itu kafir, kelompoknya Ali itu kafir. Waman la yahkum bima anzalallah fa ulaika hum kafirun, waman la yahkum bima anzalallah fa ulaika hum zalimun, waman la yahkum bima anzalallah fa ulaika hum fasiqun. Mereka golongan orang yang masuk neraka, yang paling masuk surga waktu itu tentu saja adalah orang-orang Khawarij, nurut orang Khawarij. Dari situlah pertentangan yang tidak bisa terselesaikan dengan baik, maka muncul yang disebut dengan Mu'tazilah, yang memposisikan di antara dua posisi. Karena munculnya Khawarij, lalu munculkan Murji'ah. Murji'ah itu selagi orang bersyahadat yaitu Muslim. Urusan nanti bagaimana, urusan nanti di akhirat. Tapi begitu orang bersyahadat berarti Islam. Munculnya Murji'ah, munculnya Mu'tazilah yang mencoba
mengambil jalan tengah antara Khawarij dengan Murji'ah itu, maka dia memposisikan al-manzilu bainal manzilatain. Nah, kekuatan ini kemudian juga belum bisa menyelesaikan persoalan, karena juga mengklaim kebenaran yang pada akhirnya kekuatan lain muncul. Bibit-bibit pendukung Ali bin Abi Thalib memunculkan golongan yang disebut dengan Syiah, yang mengatakan bahwa orang-orang yang lain yang merampas dari kekuasaan Ali bin Abi Thalib itu keliru semuanya, bahkan juga kafir semuanya. Kan gitu. Artinya kafir mengkafirkan, murtad memurtadkan, ini terjadi sedahsyat mungkin pada saat terakhir kekuasaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari situ maka kemudian juga muncul aliran-aliran akidah yang disebut dengan ada Jabariyah, Qadariyah, di samping Mu'tazilah sendiri, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah, di samping juga Syiah dan lain-lain. Perkembangan aliran-aliran begitu luar biasa. Nah, yang Khawarij ini masih ada apa tidak? Walaupun pada saat itu golongan ini juga golongan yang tidak disenangi oleh banyak orang. Ternyata perkembangan pemikiran Khawarij selalu ada, selalu muncul. Karena kelompok ini menjadi satu kelompok eksklusif. Dan kelompok eksklusif ini yang bisa membakar semangat semua orang. Sehingga kalau orang ingin membakar semangat seseorang melalui kelompok ini akan lebih dahsyat lagi menurut mereka. Kamu kafir, kamu fasik, kamu zalim, kamu ini, kamu neraka. Sehingga gayanya kelompok ini pasti gaya yang meledak-ledak itu. Kalau tidak meledak-ledak, gaya mengkafirkan orang tidak pas. Panjenengan kafir, enggak pas. Kafir, togut. Wah, itu yang model-model semacam itu. Nah, inilah kekuatan yang harus kita sadari bersama-sama. Dan kita semuanya pada akhirnya mengetahui bahwa proses-proses keislaman, Islam selalu menghimbau untuk menghindari politik identitas. Bahkan peperangan identitas pun selalu, menurut saya, itu juga selalu dihindari. Saya pernah ditanya tentang peperangan antara Ukraina dengan Rusia. Saya katakan peperangan itu kan biasa. Manusia itu ya memang perang. Kalau tidak ada manusia. Zaman dulu peperangan di Jawa ada banyak. Sebelumnya juga peperangan di daerah Amerika antara suku Indian dengan para penjajah. Mana-mana terjadi perang. Eropa itu kan baru selesai perang itu tahun 45 kan. Sebelumnya kan perang terus itu Eropa. Demikian juga yang Asia Tenggara seperti Jepang, Korea itu kan peperangan dari zaman dulu bahkan mungkin sampai dengan sekarang. Kemudian setelah itu merambah ke Timur Tengah, di Irak, di Iran, nah sekarang masih ada di Syria. Sekarang ini
pindah lagi ke Eropa. Nggak tahu Eropa itu apakah selesai atau tidak. Maka dari itu Islam itu sebenarnya adalah sebagai kekuatan agama yang kalau bisa sebagai kekuatan yang mencegah bagaimana tidak terjadi peperangan dan bentrokan-bentrokan. Maka himbauan Islam adalah misalnya saja ayat Al-Quran yang menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini dan seterusnya. Lalu juga menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang satu. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Artinya bahwa di samping Islam itu menghendaki supaya umatnya selalu berpegang teguh kepada hari Allah, juga menegaskan bahwa Islam itu umat yang satu. Tapi kemudian juga diingatkan, umat yang satu lalu terpecah, muncul kemudian para rasul untuk memberikan peringatan. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 213 disebutkan kanan nasu ummatan wahidah wa ba'atsallahu nabiyina wa munzirin dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa Allah juga mengingatkan memang akan terus terjadi perpecahan. Nah, kalau sudah terjadi perpecahan semacam itu, apa yang dilakukan? Nah, ini mulai himbauan etiknya umat Islam, himbauan etiknya ajaran Islam. Yang pertama adalah bagaimana islah itu. Kalau Allah menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minina tatlu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma alal ukhra faqatil lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apakah umat Islam di Indonesia ini sudah ada kelompok yang selalu ilal Islam? Pengalaman kemarin hampir semuanya itu jadi kompor. Ada perpecahan di sini, kompornya meledak-ledak, panas lagi. WA isinya media sosial itu kompor semuanya. Meleduk semua. Apakah ada kelompok minal muslihin? Ini yang saya harapkan saudara-saudara semua, yang mengapa saya datang ke sini. Saya tertarik dengan kelompok ini, dengan organisasi ini. Mudah-mudahan ini adalah kelompok yang selalu mengibarkan bendera Islam di mana-mana. Jadi isinya WA, jangan ngompori orang. Biar sana kompor, sini kompor, tapi tetap berpegang teguh. Ada dua kelompok misalnya ini dan ini, organisasi ini dan ini. Kelompok ini, organisasi ini berdiri di tengah, selalu mengajak Islam. Pada keren. Saudara-saudara akan lebih terkenal, akan menjadi rujukan. Kalau ingin baik Islam, rujukannya adalah organisasi Wasati. Saya tidak ngomong mengadakan. Ini real. Daripada nanti jadi kompor semuanya. Coba lihat WA, media sosial, kalau ada pertentangan itu kan meledak
Karena kalau tidak meledak, apalagi kalau YouTube, kalau tidak meledak, YouTube-nya tidak laku. Masa Islam dijual hanya untuk konten-konten begitu? Masa mengkafirkan orang hanya untuk konten-konten supaya laku? Itu apa ndak asfala safil? Menggunakan agama, menjadikan agama untuk merendahkan orang lain, tetapi sebenarnya untuk kepentingan kapitalisasi pribadi yang bersangkutan. Nah, kekuatan-kekuatan baru semacam wasati ini diharapkan muncul. Jadi kalau kelompok ini berarti menjadi kelompok yang seperti digambarkan dalam Al-Hujurat itu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi isinya media sosial, saudara-saudara, nanti kalau ada yang manas-manasi ganti, bahkan cari menjadi pemburu media-media sosial yang memanas-manasi, kemudian diredamkan. Yang ke kanan ditengahkan, yang ke kiri ditengahkan, itulah kelompok wasat. Amin. Keren kan? Amin. Sesuai nama. Jadi sekarang mulai belajar terus tentang wasatiyah Islam itu seperti apa. Kalau ada yang melenceng harus ditengahkan seperti apa. Nah, maka dari itu prinsip-prinsip pemikiran tentang misalnya wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun alim. Bayinat ini yang perlu dijadikan sebagai satu ukuran. Bayinat konten-konten seperti apa yang harus di-share, yang harus disampaikan kepada umat manusia. Nah, dari situ maka contohnya Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Kalau misalnya saja ada kelompok-kelompok yang saudara-saudara anggap fasik, maka tentu saja yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan klarifikasi, melakukan. Jadi kalau tabiin semacam itu menjadi tugas saudara. Jadi misalnya tadi saya sudah menyebut menjadi seorang yang muslim, mengajak islah. Yang kedua adalah melakukan klarifikasi. Yang ketiga adalah menunjukkan tentang bayinat tadi yang kami sampai ada yang disebutkan dalam Al-Quran. Lagi, bagaimana kita atau saudara-saudara nanti mengajak banyak orang dengan prinsip-prinsip Islam. Maka dari itu, ini bagian akhir nanti kita diskusi sebentar. Saya justru ingin menegaskan, Al-Quran menyebutkan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah. Maaf. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Jadi tiga prinsip ini
bisikan-bisikan yang terbaik adalah bisikan-bisikan yang mengajak untuk bersedekah, himbauan bersedekah. Jadi saudara-saudara mengumpulkan dana, menghimbau bersedekah, memberikan sedekah, menyantuni banyak orang, itu berarti bagian dari ayat ini. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Menjadi kelompok yang selalu menyampaikan bagaimana kita bisa memberikan santunan, menyantuni banyak orang. Yang kedua, au ma'rufin. Ma'ruf itu yang terkait dengan kata-kata, yang terkait dengan perbuatan, singkat budaya, penciptaan itu. Bagaimana kita bisa menciptakan yang kaulan sadida, kaulan ma'rufah, kaulan layyinah, kaulan maisurah. Itu yang disusun, itu yang saudara-saudara susun. Ma'ruf diantaranya adalah kaul-kaul yang ma'ruf yang padanannya atau kaitannya dengan yang ma'ruf ini bisa yang maisurah, bisa yang layyinah, bisa yang sadida, bisa yang suatu saat balighah, kaulan baligh, disusun. Konten-konten media sosial saudara isi dengan itu. Kaul-kaul yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, budaya-budaya yang ma'ruf. Dan kemudian yang ketiga adalah al-islahin bainan nas. Jadi 3 tema ini saja menjadi bagian dari kerja Islam wasati, Islam saudara, kelompok wasati ini. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ini contoh yang pemikiran-pemikiran tadi, yang perbuatan-perbuatan tadi sudah kami sampaikan. Bagaimana menjadi kelompok Islam, bagaimana menjadi kelompok yang memperlihatkan bayinat, bagaimana menjadi kelompok yang selalu ingin melakukan klarifikasi. Oh, sebenarnya yang dimasukkan oleh kelompok ini adalah ini, tapi ditanggapi oleh kelompok ini begini. Sudah ada betul-betul di tengah. Jangan terseret oleh yang bertentangan tersebut. Jangan terseret oleh arus. Nah, ciri khas ini yang saya harapkan pada saudara-saudara semuanya ke depan, bagaimana kekuatan wasati ini betul-betul menjadi kader-kader wasati di Indonesia yang menjadi contoh baik bagi bangsa Indonesia dan contoh baik bagi umat Islam kapanpun juga, karena ini akan dicari orang. Tapi betul-betul wasati itu core Islam, esensi Islam yang dipakai. Bukan karena munculnya ini kemudian jengkel bikin ini, bukan karena munculnya kata-kata ini kemudian memunculkan kata-kata ini. Jangan terseret oleh arus itu. Karena kalau saudara terseret dengan arus itu berarti masuk dalam kelompok yang baru, ya kan? Wah, ini ada kelompok yang modelnya begini, saya tandingilah dengan ini, kan berarti kelompok baru. Nah, saudara juga akan ditandingi oleh orang lain, akan saya tandingilah.
Orang yang akan menandingi juga akan muncul kelompok lain, akan saya tandingi, sehingga satu kelompok bisa memunculkan kelompok-kelompok baru tanding menanding. Nah, saudara jangan masuk ada kelompok yang tanding menandingi. Betul-betul waspada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Profesor. Baik, ini mungkin kita masih agak kurang belak-belakan. Jadi memang faktanya pengalaman kita baik juga. Selamat datang kepada